Bro, gue lanjut lagi recovery gue di hari keempat ya, trading di broker KITEX. Oke, langsung aja gue mau login dulu ya. Oke, ini gue login dulu kenapa? Biar nggak disangka akun bodong gitu bro, akun tipu-tipu gitu ya. Karena banyak di luar sana itu akun bodong atau akun tipu-tipu ya. https://2 kali KIX broker titik Asia, enter. Jadi lu bisa lihat apa adanya gua dari login sampai gua trading lalu selesainya exitnya gitu ya. Oke, di sini di skip ya bro ya. Di sini di skip, lalu di sini di skip juga. Untuk lo yang ingin buat akun ya lo minimal untuk tradingnya itu 170.000 ya. Kalau pakai rupiah, kalau pakai dolar tuh 10 dolar. Support juga akun demo, jadi untuk belajar gitu. Lo bisa klik di mana aja. Nah untuk lo yang buat akun ya, lu pilih negaranya mana, kemudian mata uang bebas aja. Lu bisa pilih apa? Kok nggak bisa diklik ini? Kenapa ini? Ini terus apa nggak bisa diklik ya? Ulang. Oke. Ya ini bisa diklik sekarang. Lu bisa pilih USD atau IDR. Tulis email yang benar, kata sandi, checklist selalu sync up ya bro ya. Lu harus berumur 18 tahun dan sudah memiliki kartu tanda. Untuk link resminya sudah gue cantumkan di deskripsi atau di profil gue. Bukan kenapa-napa, karena banyak di luar sana itu link scam, link phishing, link abal-abal, link gak benar. Gue bukan nakut-nakutin lo udah capek-capek trading, lo udah capek-capek profit, hari kon lo hilang, lo gak bisa tarik, lo gak bisa widi, yang susah siapa lo. Yang galau, yang kecewa siapa lo. Lihatlah channel atau konten yang benar kredibel dan dapat dipercaya. Dan sekali lagi bro, gue ingetin bahwa trading apapun itu ada resikonya. Kalau lo gak siap rugi, lo gak siap rungkat, sebaiknya jangan serius. Ya. Anggaplah yang lihat ini sebagai tontonan aja atau sebagai hiburan aja ya. Gue singin dulu. Oke. Oke, masukin 6 angka, jadi pastiin di saat daftar email yang benar jangan sampai salah karena brokernya akan mengirimkan 6 angka secara random untuk lo login maupun untuk lo penarikan ya, untuk keamanan akun lo. Gua cek dulu. Oke, 485640 sign in. Ya. Ini akun demo gue ada 100. Nah, untuk akun demo untuk lo yang buat belajar-belajar lo bisa tulis aja manual ya. Misalnya mau 1.000 dolar, kalau lo pakai rupiah ya mau 200.000 atau 300-500.000 tergantung yang lo pilih ya. Daftarnya pakai IDR atau pakai dolar gitu ya. Misalnya 1.000 nih. Pokoknya intinya jangan beda gitu ya. Misalnya gini, akun demo lu modalnya misalnya 10 juta, sedangkan pas lu mau coba trading modal 200.000, beda bu rasanya bro ya. Ya mentalnya juga beda gitu. Jadi kalau bisa disamakan kalau lu mau belajar ya. Oke ya. Ini akun live gue ada 4.373 dan terakhir gue trade tanggal 24 Mei ya bro ya. Dan ini recovery gue hari keempat ya. Oke. Gue kasih lihat ya, gue udah hari pertama, hari kedua, hari ketiga, gue tinggal kurang berapa lagi sih, gue akan kasih lihat ke lu nih, analitik gue. Gue apa adanya bro, kalau untung gue bilang untung, kalau rugi ya gue bilang rugi gitu loh ya. Nah lu lihat di sini, dimana di tanggal 19 Mei gue rugi itu 3.234 US dollar. Ya, lu bisa lihat, lu bisa cek ya di VT-VT gue sebelum-sebelumnya. Terus gue mulai trade lagi itu tanggal 21 gue profit 414, lalu gue profit 700, berarti udah 1.100, lalu gue profit 749, berarti 1.800 kurang berapa? 1.300 lagi ya. Terus ini gue gak trade lagi. Overall dalam satuan bulan gue ini gue masih profit 2.344 dan saldo gue ada 4.373 ya. Dan terakhir mana tuh? Withdrawal gue di tanggal 24 bulan 5. Lu bisa lihat VT gue yang sebelumnya, yang sebelum ini ya. Jadi gue withdrawal. Oke ya. Nah ini gue mau recovery lagi pelan-pelan. Jadi intinya kalau lu mengalami kerugian jangan buru-buru bro. Karena biasanya kalau buru-buru itu yang ada malah habis.
Itu udah gue alamin ya, mendingan pelan-pelan aja untuk menenangkan mental juga. Kebanyakan orang tambah rungkat tuh karena pengen buru-buru balikin dari kerugian yang sebelumnya. Mau di trading apapun, akhirnya intinya balas dendam, revenge ya, balas dendam, ingin cepet-cepet balik. Ya, itu yang bikin rusak semuanya begitu ya. Akhirnya malah dalam, nggak terima, depo lagi ya tambah dalam. Ya udah tenangin dulu gitu loh, tenang gitu ya. Atau di saat lu mengalami kerugian, istirahat dulu lah 1-2 hari supaya mental pikiran lu lebih tenang gitu ya. Oke. Nah ini leaderboardku masih kosong ya untuk hari ini. Ini yang menentukan, ini profit nanti berwarna hijau, kalau ini loss berwarna merah. Ini menentukan bahwa ini akun real atau akun bener, karena banyak di luar sana itu akun bodong, akun tipu-tipu. Dia hanya berani nunjukin ini tapi nggak berani nunjukin leaderboard ini gitu loh ya, dan nggak berani nunjukin penarikannya juga, nggak berani nunjukin analitik atau track recordnya gitu ya. Pokoknya intinya kebanyakan hanya profitnya aja gitu loh ya. Kalau saya nggak berani tunjukin ya. Oke, gue hanya menggunakan 2 indikator, Bollinger Band dan CI. Untuk settingannya, untuk tutorialnya kalau lo mau pakai metode gua, lo bisa cek aja di deskripsi atau di profil gue, karena kalau gue jelasin lagi nanti terlalu panjang ya. Oke, gua akan cari-cari dulu asetnya yang simple-simple aja. Dan usahakan lo pilih aset yang persentase besar ya, supaya benefit untuk kitanya tuh lebih maksimal. Jangan lo pilih yang 80 atau di bawah itu. Kalau pilih 80 berarti buat si broker komisinya 20, untuk kita cuma 80. Broker jangan gede-gede, brokernya udah kaya bro komisinya ya. Dan gue saranin juga pilih 3 atau 400. Kenapa? Karena di situ volume transaksinya yang besar. Makin banyak volume transaksi, broker ambil marginnya tipis. Ibarat kata kayak orang dagang atau penjual, dia menjualkan suatu barang, barang ini laku keras, dia ngambil margin tipis, yang penting barangnya cepat habis. Tapi kalau barangnya itu nggak laku, biasanya dia ngambil margin besar. Itu konsepnya seperti itu, semua dagang seperti itu ya. Oke, gue akan pilih 3, 4, 5, 6 ya, yang di bawah 90% nggak gue ambil. Gue senangnya di brokernya banyak banget asetnya, jadi kita bisa pilih aset yang sesuai metode atau strategi kita gitu loh. Oke, ada silver juga, ada stok. Oke, total ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 aset, bandingan kalau cuma 1-2 aset. Nggak sesuai metode, kita nunggu lama bro, bisa berjam-jam ya, bisa bermenit-menit. Nah ini lu lihat silver sudah turun jadi 77%, berarti sudah mulai sepi. Yang ramai itu yang besar-besar ini, berarti banyak orang masuk di situ gitu loh ya. Oke, di sini gua akan mulai dari 75 aja lah, pelan-pelan aja ya enggak. Kita lihat ya, ini 95% dapatnya maksimal juga. Kalau kita trennya lagi kuat naik, lalu dia koreksi naik lagi. Kalau lihat di sini, ya, ini resistnya di sini, ya, ini naik, turun, ini menjadi resisten, ya, tapi ditembus, tapi seolah-olah breakout, tapi akhirnya turun lagi. Lo lihat di sini, dan dia sudah menembus dari batas supportnya ini, ya, tembus nih dari sini, turun. Naik lagi, berusaha untuk naik ke sini, lalu nggak kuat, turun lagi. Ya. Ini menjadi batas supportnya. Apakah dia akan melanjutkan ke sini atau dia akan ke sini, lalu ke sini, atau dia malah menembus ke atas? Nah, nggak tahu kan? Oke, kita lihat dulu nih candlenya. Yang sebelumnya adalah candle hijau, sebelumnya lagi candle merah, didorong, ditarik lagi, ada buyer di sini, tapi kita lihat nih candle yang sekarang ini lagi seller mulai masuk lagi di sini. Oke ya, seller udah mulai masuk lagi. Gua akan pindah ke time frame lebih kecil, ke 15 second. Kita lihat ya, supaya kita lebih clear, lebih jelas. Ini supportnya udah ditembus kah? Tinggal tunggu. Ini support juga ya. Kita lihat ya, cukup kuat ya. Nah, sudah keluar, gua akan ambil di sini. Tuh 2, 3. Oke, gua ambil banyak karena sudah breakdown ke bawah atau breakout ke bawah. Dasarnya di mana? Di sini. Lu lihat di sini sudah breakdown ya. Tuh lihat ya, sudah breakdown nih. Ini kan supportnya di sini udah ditembus nih candle ini. Dia dari begini, tetap naik. Di sini adalah resistnya di sini. Lalu dia sudah breakdown di sini. Nah seperti itu, gua dasarnya ambil turun. Nanti kalau gua rungkat, gua akan entry sekali lagi ya, maksimal 2 kali entry gue satu aset ya. Gua entrynya 4 layer, berarti berapa ya? 150, $300, banyak juga. Mesin 75 banyak juga. Aduh, malah nggak kuat terjun. Aduh, tinggal 15. Oke, bisa dong. Nah,
Kuat dong sayang. Jangan di sliding kampret dong. 10, 9, 8. Sliding kampret terus. Sekali lagi. Oke, gue anjar banyak. Oke. Minus gue 300, gue entry 1, 2, 3, 4. Tuh, 2, 3. 3. Kalau ini gue profit, gue bisa recovery. Tapi kalau gue loss, ya lossnya tambah banyak. Kita lihat ya. Satu aset maksimal 2 kali entry. Karena gue lihat itu sudah breakdown ya, atau breakout ke bawah nih. Apa jadi false? Tapi menurut gue yakin dia turun ke bawah bro. Kalau kita lihat dari candlesticknya juga gitu loh ya. Dan memang kalau dari sisi di M15 itu memang dia sudah oversold di sini ya. Tapi kalau kita lihat dia V-nya itu nggak tajam ke atas gitu. Ini kan membentuk huruf V ya, nggak tajam, dia mulai melemah lagi nih. Ya, kita lihat 5, 4, 3, 2, 1. Yes, masuk. Oke, gue udah recovery. Yang tadi gue rungkat 300, akhirnya gue bisa recovery jadi 193. Kalau di kurs rupiah lo bisa hitung sendiri berapa. Intinya kita harus paham gitu loh. Sebenarnya simpel aja sih ya. Lu juga bisa ikutin buy warna, sebetulnya juga gampangnya buy warna sih. Kalau memang lagi melemah ini, kalau kita entry turun di sini 1, 2, 3, 4 itu udah dapat banyak nih. Atau kita akan coba ikutin buy warna ya. Tapi buy warna itu jangan di entry banyak bro. Buy warna itu kita lihat lebih kecenderungan mana nih, 1, 2, 3, 4. Jangan yang posisinya dikocok-kocok ya. Kocok-kocok tuh merah, hijau, merah itu jangan. Itu malah bahaya lo, habis lo kayak gitu ya. Tapi kita lihat juga trennya kuat mana. Coba kita buka yang lain ya. Ada 2 merah di sini, 1, 2, 3, hijau, tuh 2 baru hijau. Kita akan ikutin lagi. Ini habis ini kayak gini nggak jelas ya. Merahnya kecil banget ya. Kita cari yang merahnya besar gitu ya, atau hijaunya besar. Ini merah banyak banget nih. Gua kasih contoh nih ya. Yang simpel aja kalau lu bingung. Ini 83, 67. Oke. Yang jelas gitu ya. Kita lihat marketnya yang benar-benar jelas. Oke, kita lihat ya 1, 2, 3, 4. Ini probabilitas kan merah, hijau, tuh merah, hijau, tuh 2. Kita lihat polanya apakah sama seperti ini. Oke. Tunggu ya, Toncoin 92%, kita tunggu pas pergantian ya bro ya, jangan pas lagi berjalan ini gitu loh. Gua kasih contoh ke lo nih ya. Apakah di sini work juga atau bisa profit juga ya? Tunggu. 8, 7, 6, 5, 4 pas detik 02, 32. Oke, di situ 02 gue ke bawah. Oke. Nanti kalau rungkat ternyata ini naik hijau, jangan lu entry ke bawah lagi bro. Itu ya. Banyakan orang akhirnya di double itu entry lagi ke bawah. Jangan bro, kecuali lu memang pakai analisa kayak gue tadi gitu loh ya. Paham gak maksud gue ya? Jadi kalau kita lihat kan kebanyakan orang nih entry lagi ke bawah dengan harapan candlenya merah, nggak bisa juga gitu bro. Jadi kalau lu mau entry lagi ke bawah, tunggu candle berikutnya merah lagi. Jadi fokus pada satu analisa lo, mau candle turun, candle merah ya merah aja dulu gitu loh. Jangan pas hijau lo hajar lagi, jangan. Karena bisa jadi sampai 4 kali 5 kali lo hijau begitu. Nah kalau lo balik jadi hijau, jadi sekarang kan gue entry turun nih, merah nih. Ternyata hijau lo balik. Celakanya apa? Celakanya pas dia merah gitu loh, dikocok-kocok gitu. Jadi memang harus satu pada metode lo, mau fokus pada trennya turun, ya turun aja gitu. Nah, kalau gue mau entry lagi, tunggu candle merah lagi gitu loh. Tunggu candle merah lagi karena memang trennya ini kan sudah kalau kita lihat di sini ya. Nah, lo lihat di sini. Ini kan support ya. Ya. Dia nih support udah ditembus ya, support ini ya. Lo lihat di sini, ini udah ketembus ya. Kita tunggu ini candle merah lagi, baru kita entry lagi ke bawah gitu. Kalau ternyata balik lagi kocok, udah lo ganti aset, jangan di aset ini lagi. Jadi maksimal tuh 2 kali gitu loh ya, paham ya maksud gue ya. Oke, kita akan kasih lihat ya. Gua kasih lihat nih, ini kan merah lagi nih. Ya bisa sih terjadi kalau pas ini hijau lalu entry lagi merah, ya bisa sih. Tapi kan
Jadi lu nggak punya metode yang baku gitu. Kalau lu memang fokus pada candle turun, ya merah aja gitu. Misalnya gini nih, sekarang lu entry merah nih. Kalau entry jadi hijau kan jadi rungkat lo, lihat nih. Mau tipi. Oke, gue entry. Oke. Dapat sih, dapat di sini ya, dapat ya. Oke, gue entry 2 di sini ya. Kenapa gue tetap fokus pada candle turun? Kenapa? Karena di sininya sudah merah. Karena kita punya sistemnya bahwa gue akan entry di saat di sisinya itu merah juga gitu. Meskipun nanti kenyataannya dia naik ya itu udah lain cerita gitu. Berarti kan salah gitu ya. Gue entry 2 nih, tadi gue entry 1, gue entry 2. Artinya gue double dari kerugian gue sebelumnya nih. Oke, jadi maksimal itu satu aset 2 kali entry, dan kalau di satu aset 2 kali entry itu lu rungkat, lu ganti aset maksimal 3 kali aset. Kalau lu mengalami loss trade berturut-turut, loss trade ya, rungkat berturut-turut, lu stop ya gitu loh bro. Ya kita lihat ya, 13, 12, aduh kayaknya dikocok-kocok deh, pas di sini dikocok deh sih. Oke, 5, 4, 3, 2, 1 dikocok rungkat nih. Oke. Ini gua apa baru turun lagi sih. Aduh, baru turun lagi. Ini gua apa adanya, Bro. Kalau rungkat dibilang rungkat ini 80 gua hapus, 87 gua hapus. Kita akan fokus lagi pada yang lain. Ya, gua berarti menjadi minus tuh gua tuh. Oke. Kita lihat ya. Kita lihat probabilitasnya, memang ini trennya kuat turun nih. Berarti ini sudah hijau. Kita lihat dia masih ada di bawah garis BB tengah ini. Tapi kok tipis-tipis ya, rawan ke sliding. Kita cari yang gemuk-gemuk bro, gemuk-gemuk yang turun masih di bawah. Ini kita akan entry turun lagi kalau ini ada candle merah gitu loh ya. Oke, belum. Ini udah mulai, ini udah kesentuh ya garis BB tengah, sentuh, turun. Nah ini kalau hijau, kalau ini kan harusnya turun nih. Merah di hijau, gua akan entry ke atas nih bro. Ini udah 3 nih. Oke, gua ambil 4, tambahin. Oke. Gua entry 7 loh, malah banyak banget cuy. Gue entry naik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti gue masuk di aset kedua ya. Aset kedua di entry pertama. Kita lihat. Masih ada waktu sih 35 detik lagi. Jadi gue fokus pada satu sistem. Tapi kalau ini turun, ya gue tunggu sampai candle hijau berikutnya gitu loh. Dan maksimal 3 aset ya, 3 aset, satu aset tuh maksimal 2 kali entry. Tadi entry kedua gua gagal, ini aset kedua baru entry pertama gitu loh. Jadi jangan buru-buru gitu loh bro ya. Kita lihat ya, coba kita ke 10 second, dapat nggak gue? Dekatan lebih jelas. Oke, 3, 2, 1 masuk dong. Nah, masuk tuh, masuk semua. Lo lihat yang 10 second kan lebih jelas. Nah ini candle hijau nih ya. Gue sudah profit 451, saldo gue 4824. Berarti gue kurang 900 lagi ya. Kan gue minus 3200. Coba ya, kita lihat ya, kita hitung dulu deh. 484 ya, 484 tadi gue tarik juga ya, ada yang gue tarik ya. Coba ya kita hitung dari sini ya. 3240 pakai kalkulator. 3240 dikurang ini gua profit berapa? 415 dikurang lagi 707 dikurang lagi 749. 1369 tadi 484 ya, dikurang 484 kalau nggak salah ya. Betul nggak sih? Lupa. Kurang $885 lagi bro. $885 dan itu kan sudah gua tarik juga ya. Udah gua tarik juga di sini di tanggal 24 301. Tadi 4 udah gua tarik 200 berapa ya? 484 ya. Betul enggak sih? Anggaplah 450 lah, 450 bagi 2 lah. 225. Gua akan tarik 225 deh. 225 gue pakai USDT ya. Kalau untuk deposit sih bebas ya, bisa pakai bank lokal, pakai Dana, pakai Shopee, pakai apa gitu ya. Lu tinggal cek aja di menu deposit ini.
Cuman gue lebih senang pakai USDT, lebih cepet gitu ya. BEP 20, 225, gue ambil dompet walletnya dulu. Lalu gue pastekan, udah bener, dulu gue confirm. Terus cek emailnya gitu ya. Oke. 197. Oke. Confirm, lalu refresh. Oke, gue tarik 225 ya. Dan di sini udah ada keterangannya ya, withdrawal processing itu maksimal 48 hour atau 2 hari. Jadi kalau selama 48 hour dia belum masuk juga, sudah 48 hour lebih ya, belum masuk, lu ke help bantuan di sini yang di pojok kiri. Kalau di HP ya lu tinggal cari aja, kalau di PC yang di pojok kiri help ini lu bikin tiket. Kenapa WD saya sudah 2 hari dari tanggal sekian, jam sekian kok belum masuk? Tolong konfirmasinya, tolong penjelasannya kenapa gitu ya bro ya. Jadi kalau belum 48 hour ya jangan lu tanyain dulu. Dan berapa sih umumnya rata-rata? Ya tergantung sih, kadang cepat kadang memang lama juga sih. Ya kadang 15 menit, kadang 1 jam, kadang 4 jam, kadang 1 hari, ya kadang 2 hari gitu ya. Jadi tergantung sananya over apa gimana gitu, gue juga nggak tahu ya. Udahlah itu aja ya bro ya, biar nggak lama-lama. Dan udah itu aja. Thank you. I love you full. I love you full. Bye bye. Oke bro, di sini sudah berhasil penarikan gue sebesar 225. Langsung aja kita cek benar-benar masuk atau enggak. Ya, akun bodong atau akun tipuan. Kita buka emailnya dulu. Di sini di Gmail gue. Ini udah berhasil. Di refresh tuh. Ya, yang paling atas ya, udah berhasil. Sama ID-nya 4074122937 225. Ini dia. Kemudian udah masuk belum ke dompet wallet gue ya. Di Trust Wallet ini lu bisa lihat di sini udah masuk tuh receive ya. Kita cek. Oke. Di sini di USDT ya, kita cek di USDT di sini. Nah, ini udah masuk. Total 225 diterima ya, 225 USDT. Ya itu aja bro ya. Jadi gue apa adanya, kalau untung gue bilang untung, kalau rugi ya gue bilang rugi. Dan memang masuk juga gitu loh ya. Terima kasih. I love you full. I love you full. Bye bye. JD Trade channelnya YouTube Trader Pemu.